Selamat pagi, selamat berbahagia. Wilujeng enjing, sampurasun. Pemirsa majalah Logika Digital, dimanapun Anda berada, mari kita berbahagia karena bulan ini, bulan Agustus tahun 2021, Indonesia genap menjadi negara merdeka ke-76 tahun. Semoga negara kita menjadi negara yang lebih kuat, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Apapun rintangannya, apapun tantangannya, semoga itu menjadi pembelajaran dan menjadikan kita semua menjadi lebih dewasa, menjadi orang-orang yang terus berpikir bahwa kondisi negara, bahwa kondisi apapun di lingkungan kita itu pasti berubah. Penyakit akan datang terus, persoalan akan selalu ada, namun kita harus yakin bahwa kita bisa melalui semuanya, sehingga kita semua sebagai manusia bisa saling menghargai dan bahagia. Oke, hari ini di bulan yang sangat berbahagia ini, di bulan yang sangat bersejarah ini, kami dari majalah Logika Digital akan melakukan sejumlah rangkaian investigasi ke berbagai tempat, ke Kecamatan Samarang, Kecamatan Leles, dan Kecamatan Garut Kota. Sebenarnya informasi yang masuk itu begitu banyak, tetapi memang dengan keterbatasan kita tidak bisa menjawab semua keluhan, menjawab semua pertanyaan dan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Yang pasti informasi yang kita himpun dan akan kita sampaikan itu melalui berbagai tahapan, melalui beragam konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya agar apa yang kita sampaikan tidak menjadi fitnah, tidak menjadi hoax. Ya, pemirsa majalah Logika Digital, apapun yang akan kita sampaikan berkaitan dengan informasi, dengan berita, tujuannya adalah satu: menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia agar tetap utuh, tidak terkoyak-koyak oleh beragam orang yang memang punya kesengajaan untuk merusak tatanan kehidupan berbangsa di negara Republik Indonesia ini. Utamanya mereka yang suka mencuri uang rakyat, mereka para koruptor yang terang-terangan mengambil keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan menyengsarakan rakyatnya. Merekalah yang akan merusak kehidupan berbangsa di negara yang sangat berbahagia ini. Dan mereka juga yang akan mengancam keberlangsungan hidup, yang akan menghancurkan harapan-harapan dan mimpi-mimpi rakyat Indonesia yang ingin hidup bahagia. Mereka sadar tidak sadar melakukan sebuah konspirasi jahat dan bertentangan dengan hati nuraninya, hanya untuk kepuasan semata, hanya untuk membahagiakan orang-orang tertentu, tetapi mereka tidak memperdulikan hal-hal lain. Yang itu semua tidak bisa dijauhkan dari kehidupannya sendiri. Satu manusia dengan manusia yang lainnya, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, bahkan sesama makhluk hidup itu memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan, yang memiliki fungsi masing-masing, dan fungsi itu memiliki makna tersendiri untuk kita semua. Dan ketika mereka telah melakukan pelanggaran fungsinya itu, maka yang akan terjadi adalah kehancuran, yang akan terjadi adalah tangisan, yang akan terjadi adalah kesengsaraan. Untuk itu,
kami dari redaksi majalah Logika Digital dan Fakta Magazine tidak akan pernah berhenti menyampaikan apa itu bahaya korupsi, apa itu bahaya gratifikasi. Saya sangat tidak sependapat, saya sangat tidak setuju dengan orang-orang yang punya pemikiran bahwa di negara ini negara maling, maka kita juga harus ikut maling. Di negara ini banyak maling. Kalau kita tidak maling, maka akan dipaling oleh mereka. Jadi mari kita lebih cepat, lebih kuat. Kalau kita lebih cepat malingnya, ya kita akan memperoleh keuntungannya. Waduh, bahasa-bahasa ini sangat ngeri, sangat mengerikan. Ini bisa menjadi salah satu faktor bagaimana korupsi itu menjamur. Akan menjadi salah satu aspek yang membuat masyarakat berpikir bahwa dengan mencuri itu suatu kebahagiaan. Bahwa dengan mencuri itu sesuatu yang akan menjadi kebanggaan anak dan istrinya, bahkan keluarganya. Bahwa dengan mencuri itu akan menjadi sebuah penghormatan dari sesama makhluk hidup. Ini bahaya. Jangan sampai anak cucu kita berpikir bahwa dengan mencuri itu akan melahirkan, akan mendatangkan kebahagiaan. Itu tidak benar. Itu salah. Yang justru adalah akan menyengsarakan dirinya dan keluarganya beserta semua orang. Itu bahaya korupsi. Namun ada juga orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum seperti dugaan korupsi, gratifikasi, konspirasi jahat dan yang lainnya, karena memang orang-orang ini tidak paham kalau perbuatan itu melanggar hukum. Maka dari itu saya tidak akan pernah berhenti dan mungkin saya pun akan terus membaca tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena di buku ini, di undang-undang ini sudah dijabarkan apa saja yang disebut dengan perilaku yang melanggar hukum. Apa itu korupsi? Siapa yang melakukan korupsi? Bagaimana praktek korupsi? Dan apa hukumannya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan korupsi. Selain korupsi, ada juga gratifikasi, ada juga janji, ada juga hadiah, ada juga pemufakatan jahat. Dan kalau ingin lebih jelas, hari ini semua masyarakat di Indonesia bisa klik di Google tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Silakan baca. Kalau tidak paham, silakan konsultasi ke pengacara atau ke orang-orang yang mengerti hukum. Dan mungkin kalau Anda malu, ya bisa juga bertanya melalui situs-situs online yang menyediakan jasa konsultasi berkaitan dengan hukum. Bisa di sana dicari dan banyak referensinya. Dan hari ini, era digital ini, di era modern ini, kita bisa mendapatkan beragam informasi berkaitan dengan apa yang kita butuhkan di media, baik itu di Google, YouTube, dan yang lainnya. Namun tetap harus hati-hati, situs ini bisa dipercaya atau tidak, orang ini apakah memang pakarnya atau memang bukan, memang itu juga harus hati-hati. Nanti saya akan bantu di deskripsi mana saja situs yang memang bisa dipertanggungjawabkan, atau mungkin bisa bertanya kepada saya, baik email, WA, dan yang lainnya, pengacara mana saja yang bisa diajak konsultasi. Dan bagi PNS,
pegawai negeri sipil atau ASN, aparat sipil negara, ada lembaga hukum. Bertanyalah kepada bagian-bagian itu. Ingat, korupsi itu berbahaya. Korupsi itu bisa menyengsarakan dan bisa mempermalukan diri sendiri serta keluarga. Kita tahu semua di Kabupaten Garut ada oknum-oknum pejabat yang diduga melakukan pelanggaran hukum, kemudian diproses hukum sampai ke meja hijau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, kemudian divonis bersalah dan kemudian masuk penjara. Apa yang terjadi? Pengabdiannya selama puluhan tahun hilang, pensiunnya ini mungkin yang harusnya dirasakan oleh anak dan istrinya, itu uang halal, hilang juga karena perbuatannya. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi contoh, menjadi cerminan agar itu tidak kita ulangi, agar itu semua tidak terjadi kepada diri kita. Kita harus tetap hati-hati. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu harus dipikir berulang-ulang. Jangan sampai berdampak hukum. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa itu salah, bahwa itu benar. Karena yang berhak itu mungkin putusan pengadilan. Kendati pun sudah mendapatkan vonis, ya kami dari media punya kode etik untuk tetap menghargai, tetap memanusiakan manusia, bahwa mereka adalah orang-orang yang hilaf. Para koruptor ini orang-orang yang mudah-mudahan mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah, sehingga mereka bisa merubah perilakunya dan bisa menyampaikan kepada semua masyarakat, terutama keluarganya, bahwa perbuatan itu jangan terulang lagi, jangan dilakukan lagi. Dan kalau bisa, siapa orang-orang yang turut serta melakukan kesalahan itu ya disebutkan. Kalau tidak disebutkan, artinya ada kalimat melindungi. Nah ini yang sulit. Karena yang kita paham, yang kita tahu, yang kita sering kita dengar, korupsi itu perilaku yang dilakukan secara berjamaah. Tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Mudah-mudahan semua para koruptor yang telah divonis bersalah atau yang sedang menjalani persidangan bisa bertaubat, bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan siapa saja sebenarnya yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Karena perilaku itu telah merugikan dirinya dan orang lain. Dan kalau dibiarkan, artinya membiarkan kesengsaraan datang kepada orang-orang yang tidak tahu menahu. Ketika seseorang menyampaikan informasi bahwa adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atasannya, oleh bawahannya, oleh temannya, itu bukan perbuatan jahat, tetapi itu perbuatan yang baik. Perbuatan yang harus dibuka sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, agar perbuatan itu tidak dilakukan lagi, agar ada efek jerak kepada siapapun. Ya, mungkin dari kalimat ini bisa diambil hikmahnya, khususnya oleh saya pribadi dan umumnya oleh semua orang, bahwa ingat, korupsi itu berbahaya. Korupsi itu berbahaya. Korupsi itu berbahaya. Oke? Kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, yang artinya kita terhindar dari perilaku jahat, perilaku korupsi. Karena sebahagia apapun para pencuri atau para koruptor, hati nuraninya tidak akan pernah
bisa dibohongi. Akal sehatnya tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi bahwa perbuatan jahat itu mengganggu hati nurani, akal dan pikiran. Untuk itu, mari kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu menjaga kita semua agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan agama, perbuatan-perbuatan yang bisa menyengsarakan diri kita sendiri dan orang lain. Jangan pernah berhenti berdoa, teruslah berharap bahwa kita semua bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Ingat, jauhi korupsi. Kalaupun ada kebutuhan apa, lebih baik meminta atau ngomong kalimat masyarakatnya mungkin apa nganjuk daripada kita harus korupsi. Apa yang saya sampaikan hari ini saya tujukan khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk semua orang. Kembali saya ingatkan, ingat atau baca tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga kita semua tahu dan bisa menghindari apa yang disebut dengan pelanggaran hukum. Lebih jauhnya lagi, kalau untuk masyarakat dan untuk sesama dan untuk semua pejabat, agar lebih hati-hati berhubungan dengan orang. Apa yang mereka lakukan itu melanggar hukum atau tidak, kita jadi tahu karena kita punya dasar. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita bisa terjebak, kita bisa ikut serta di dalamnya, dan pada akhirnya kita sendiri yang akan menjadi korban. Oke? Ingat-ingat atau buka. Di lain waktu dan kesempatan akan saya sampaikan hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain. Tetap saya ingatkan, hati-hati, 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 baca, 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 berdoa, 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 ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.